Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut
kita bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di hari Jumat. Membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya doa yang dipanjatkan setelah salat asar hingga menjelang matahari terbenam di hari Jumat, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam diharapkan akan terkabul doa tersebut. Dan beberapa amalan-amalan lain yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan khususnya di hari Jumat ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Lebih-lebih kita telah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menunaikan salat Jum'ah yang dilakukan secara berjamaah. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita agar nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah lenyap, nikmat itu tidak akan pernah sirna. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Isi doa tersebut adalah, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, nikmat yang tidak akan pernah sirna, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal selama-lamanya. Inilah doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Semoga Allah mencatat kita sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ummatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara pembahasan usul, di antara pembahasan pokok dari pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pembahasan tentang Telaga Al-Kautsar. Tidak ada satupun kitab, baik itu kitab akidah maupun hadis maupun tafsir atau kitab-kitab yang lain yang tidak membahas permasalahan tentang Telaga Al-Kautsar. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan alokasi waktu yang sangat singkat, kami akan sampaikan tentang Telaga Nabi Al-Kautsar, berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah, idza ana binaharin hafatahu kibabud dzurri mujawwaf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berjalan di dalam surga, maka aku bertemu dengan sebuah sungai di mana kedua tepi daripada sungai tersebut ada kubah mutiara yang berlubang di dalamnya. Qultu, maka aku berkata, ma hadza ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Qala, maka malaikat Jibril berkata, hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuk fa idza tibu misik. Kata malaikat Jibril, ini adalah Al-Kautsar yang diberikan Rabb kepada engkau, sedang baunya bagaikan misik. Riwayat Bukhari di hadis yang ke-1773.
Ummatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari hadis ini, sedikitnya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari sekian banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama yang bisa kita ambil di dalam hadis ini menjelaskan tentang telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telaga itu bernama Al-Kautsar. Mari kita lihat beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dari sekian banyak riwayat-riwayat tersebut yang sahih, maka bisa kita dapatkan kesimpulan tentang ciri-ciri telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara cirinya adalah 1, namanya Al-Kautsar. Yang kedua, baunya bagaikan misik. Yang ketiga, luasnya telaga tersebut sejauh orang melakukan perjalanan dalam sebulan. Yang keempat, airnya lebih putih daripada susu. Dalam riwayat yang lain dikatakan lebih putih daripada perak. Yang kelima, jumlah cangkirnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Yang keenam, siapapun orang hamba-hamba Allah yang meminum air dari telaga Al-Kautsar tersebut, maka ia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Yang ketujuh, airnya lebih manis daripada madu. Yang berikutnya, siapapun yang meminum airnya, maka dia tidak akan pernah hitam selama-lamanya. Dan yang terakhir, dari sekian banyak ciri-ciri telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak pengunjungnya yaitu dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis riwayat Bukhari di atas. Apa yang Nabi beritakan kepada kita, khabar yang Nabi sampaikan kepada kita adalah sebuah berita gaib yang pasti benar dan pasti terjadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berbicara perkara syariat, apalagi perkara-perkara yang sifatnya gaib. Salah satunya adalah tentang telaga Al-Kautsar, kecuali semua itu berdasarkan wahyu dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surat Al-An'am, surat yang ke-6, di ayat yang ke-50, Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum indi ghazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u ila ma yuha ilayya." Yang artinya, katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Katakan kepada mereka bahwa tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita apa yang Nabi sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadatul rasul, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah, dan persaksian atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah salah satunya tasdiquhu fima akhbara. Dia wajib membenarkan semua berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab seorang mukmin tidak mempermasalahkan ucapan Nabi. Adab seorang muslim tidak menggunjing, mencibir ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis riwayat Bukhari tadi adalah
bahwasannya jika kita ingin menemui beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, jika ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, maka Nabi memberikan alamat yang jelas. Carilah aku, kata Nabi, di 3 tempat. Mari kita dengarkan sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang ke-6. Bahkan masjid ini pun punya kitabnya, yaitu di hadis yang ke-3625, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumal qiyamati faqala, aku telah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepadaku, syafaat untukku nanti pada hari kiamat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana fa'ilun insyaallah. Kata Nabi kepada Anas bin Malik, aku berikan syafaat itu kepadamu insyaallah. Lalu sahabat Anas melanjutkan, qultu fa aina atlubuk, maka aku berkata kepada Nabi, di mana nanti di akhirat aku bisa ketemu dengan dirimu, aku bisa menemuimu? Qala, Nabi menjawab, awwalu ma tatlubuni ala sirat, yang pertama kata Nabi, temui, carilah aku, yaitu di atas sirat, jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Lalu kemudian kata Anas berikutnya, fa illam alqaka ala sirat, bagaimana jika aku tidak bertemu dengan dirimu di sirat? Maka Nabi menjawab, qala fatlubni indal mizan, maka carilah aku di dekat mizan, penimbangan amal. Lalu kemudian setelah itu, qultu, aku berkata lagi, fa illam alqaka indal mizan, jika pada saat yaitu di mizan aku tidak menjumpai dirimu, di mana aku harus menemuimu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatlubni indal haud, maka carilah aku di telaga, yaitu Al-Kautsar. Lalu Nabi menutup riwayat ini dengan mengatakan, fa inni la ukhti hadhihi salasal mawatin, kata Nabi, karena aku tidak akan keluar dari 3 tempat tersebut, sirat, mizan, haud. Maka alamatnya jelas. Nabi telah menginformasikan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Umat al-Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun sayang beribu sayang, ternyata tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. Ada beberapa kelompok manusia yang diusir dari telaga Al-Kautsar. Di antara kelompok yang bisa kami sampaikan, orang-orang yang tidak bisa menikmati yaitu air dari telaga Al-Kautsar, bahkan mereka tidak bisa masuk ke dalam yaitu Al-Haud tersebut, mereka diusir. Di antara mereka adalah yang pertama, orang-orang yang di masa hidupnya senantiasa melakukan perbuatan bid'ah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Para pelaku bid'ah, mereka tidak akan berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di hadis yang ke-3624 dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni alal haudhi hatta
hatta anzura man yaridu alayya minkum. Sungguh aku kelak akan tiba pertama kali di telaga, kata Nabi, sehingga aku melihat umatku siapa yang datang menyusulku. Wasayukhadhu unasun duni, lalu ada di antara orang-orang yang disingkirkan dariku, tidak bisa mendekat, diusir. Fa'aqulu, maka aku berkata, ya Rabbi, minni wa min ummati, mereka itu golonganku dan umatku ya Allah. Fayuqala, lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama sya'arta ma amilu ba'daka. Maka dikatakan oleh Allah kepada Nabi, tidakkah kau tahu bahwasanya mereka itu tidak mengamalkan ajaranmu setelah engkau wafat, sepeninggalmu. Mereka mengada-ada perkara-perkara baru dalam agama, dalam ibadah sepeninggalmu. Ini menunjukkan kepada mereka yang melakukan amal ibadah tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan kelak di hari kiamat jika dia belum bertobat sebelum ajal, yaitu tidak bisa berada di telaga Al-Kautsar. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok Qadariyah dan Murji'ah. Mereka tidak bisa menikmati indahnya telaga Al-Kautsar, tidak bisa berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah, di hadis yang ke-2748 dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati la yariddani alayyal haudha, al-qadariyatu wal murji'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua golongan dari umatku yang tidak akan menemuiku di al-haud, telaga di surga, mereka adalah Qadariyah dan Murji'ah. Dua kelompok ini sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki keyakinan bahwasanya mereka tidak mengakui adanya qadar, adanya takdir. Bahkan mereka mengatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan dialah yang melakukan perbuatannya. Bahkan mereka juga meyakini bahwasanya Allah azza wa jal tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Inilah salah satu daripada pemahaman Qadariyah. Sedangkan yang satunya adalah Murji'ah, aliran sesat, bahkan termasuk ahli bid'ah. Di antara keyakinan yang mereka miliki adalah, menurut mereka orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat imannya sama. Mereka tidak meyakini iman itu bisa naik dan bisa turun. Sedangkan menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah karena ketaatannya kepada Allah dan bisa berkurang karena maksiat yang ia lakukan. Bahkan aliran Murji'ah mengatakan bahwa iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Mereka juga menghina, mencela Allah azza wa jal, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun syariat Islam. Mereka mengatakan bukanlah sesuatu kekufuran mencela Allah, mencela Rasul, mencela syariat Islam, bukan termasuk kekufuran, tetapi hal itu merupakan pendustaan yang ada di dalam hati. Inilah kesesatan daripada kelompok Murji'ah. Dan yang terakhir, kelompok orang yang ketiga, yang terakhir, tidak akan bisa berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Mereka diusir. Yang ketiga adalah pemimpin dan rakyat yang zalim. Pemimpin yang zalim, rakyat yang zalim. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya, di hadis yang ke-2259 dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara. Kata Nabi, dengarkan ucapanku, apakah kalian pernah mendengar sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim. Siapa yang bergabung dengan pemimpin tersebut, membenarkan kedustaan pemimpin tersebut, menolong pemimpin tersebut dalam kezaliman,
falaisa minni walastu minnu, maka ia bukan golonganku dan aku pun tidak termasuk golongannya. Walaisa biwaridin alayyal haudha, dan tidak akan datang kepadaku di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menggolongkan kita sebagai hamba-hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ummatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada khutbah yang kedua ini mari saya menghimbau kepada diri saya dan kepada para jamaah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih taslim mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita dari fitnah dunia ataupun fitnah yang lainnya, fitnah syahwat dan fitnah yang lainnya, agar kita diselamatkan oleh Allah kelak di hari kiamat, dan semoga kita tergolong sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita mohonkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.